Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Ikhwatul iman rahimahullah. Setelah kita menyebutkan beberapa definisi ikhlas, maka selanjutnya adalah tentang masalah amalan dalam Islam. Umumnya tidak boleh diniatkan karena dunia. Semuanya wajib diamalkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini para ulama membahas tentang amalan yang mana ada beberapa amalan yang boleh diniatkan dengan niat ganda, yaitu ikhlas juga karena ingin mendapatkan manfaat dunia juga. Pada asalnya seluruh amal harus karena ikhlas, harus dilakukan karena Allah. Dan semua ulama sepakat berdasarkan dalil Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Allah berfirman di sana jelas, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina. Tidaklah mereka disuruh oleh Allah melainkan untuk beramal karena Allah. Jadi seluruh amal tidak boleh dilakukan oleh kita, dilarang oleh Allah. Jadi kita tidak boleh mengamalkan amal apapun dalam Islam, amalan hati, amalan lisan, amalan anggota badan, nggak boleh. Karena Allah katakan tidaklah mereka diperintahkan untuk beramal kecuali karena Allah. Jadi boleh kita beramal kalau ikhlas. Kalau nggak ikhlas jangan beramal. Gitu. Makanya kata ulama ayat ini jadi sandaran, jadi patokan bahwa seluruh amal pada awalnya harus dikerjakan dengan ikhlas. Tidak boleh ada niat untuk mendapatkan manfaat dunia. Namun ada beberapa amalan yang diizinkan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala, yang dikerjakan dengan niat bukan hanya karena Allah, juga karena ingin mendapatkan manfaat dunia. Diizinkan oleh Allah. Ya. Sebagai contoh, bagaimana Rasul SAW berbicara tentang misalnya silaturahim. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasul bersabda, "Man sarrahu ayyusatalahu ayyusaqalahu fi rizqihi wa in sa'alahu fi athari falyasir rahimah." Barang siapa yang mau dibahagiakan hatinya oleh Allah dengan dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka dia seharusnya menjadi orang yang bisa menjaga hubungan silaturahim. Di hadis itu Rasul menyebutkan, kalau kita pandai bersilaturahim, ya dalam keadaan apapun kita selalu jaga silaturahim dan segalanya, maka Allah berjanji, Allah akan memberikan kita kemudahan rezeki dan Allah akan memberikan kita panjang umur yang berkah. Ini kan dua keutamaan panjang umur, keutamaan kemudahan rezeki. Apa kata ulama? Ya, tidaklah Allah dan Rasulnya menyebut ya keutamaan di dunia, melainkan artinya Allah mengizinkan kita ketika mengerjakan amalan itu dengan niat ganda, karena Allah juga, karena ingin panjang umur juga. Boleh seperti itu. Misalnya kita mengadakan acara silaturahim, pertemuan keluarga, karena kita mengamalkan ada di sini. Lalu kita niat dengan adanya pertemuan keluarga tersebut, ya, karena Allah juga supaya apa? Supaya kita rezekinya dimudahkan oleh Allah. Boleh? Boleh. Para ulama sepakat niat ganda pada amalan yang diizinkan oleh Allah, ya, dengan niat ganda tidak dikatakan amalan itu amalan syirik, bukan. Kenapa? Karena ada izin
dari dalil Al-Quran maupun hadis Rasulullah. Jadi kalau kita misalnya ngumpulin keluarga gitu, kemudian ngadain pengajian dengan niat ikhlas juga supaya dapat kemudahan rezeki, panjang umur, itu bukan perbuatan syirik. Padahal kan syirik itu apa? Menduakan niat, ya, karena Allah dan juga karena yang lain. Tapi karena ada dalil yang mengkhususkan sehingga bukan dikatakan perbuatan syirik. Boleh. Ya, tapi harus dengan dalil. Kalau tidak ada dalil, kembali kepada asal, yaitu harus ikhlas saja. Jangan karena manfaat dunia, juga karena Allah. Nggak bisa. Untuk menggandakan niat pada suatu amal harus dengan dalil. Kalau tidak ada dalilnya, kembali kepada hukum asal, yaitu di mana kita beramal hanya karena Allah saja. Nggak boleh karena yang lain. Itu kaidahnya begitu. Namun kata ulama, Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya, ketika seorang misalnya bersilaturahim dengan niat ikhlas, juga niat karena ingin mendapatkan kemudahan rezeki, apakah dia mendapatkan pahala? Kata beliau, kata Imam Ahmad, ya, pertama beliau bertanya, sama nggak dengan orang yang bersilaturahim hanya karena Allah, tidak mengharapkan apa-apa, dengan orang yang bersilaturahim karena Allah juga karena ingin mendapatkan kemudahan rezeki? Kata Imam Ahmad, la yastawiyan, tidak sama. Bal yakhtaliful ajr, tidak sama, bahkan pahalanya pun berbeda. Bagaimana kita bisa mengetahui besar atau kecil punya pahala? Kata beliau, bin nadhar ila ayyuhuma a'zam. Kalau kita bersilaturahim, niat ikhlas juga karena niatnya adalah karena ingin mendapatkan kemudahan rezeki, maka dilihat, kata Imam Ahmad, kalau kita memiliki kuota ikhlas lebih besar daripada keinginan mendapatkan kemudahan rezeki, maka pahalanya lebih besar. Tapi kalau keinginan kita untuk mendapatkan kemudahan rezeki lebih besar, ikhlasnya sedikit, kecil, lemah, maka pahalanya lebih kecil. Tergantung bagaimana yang ada di hati kita. Begitu. Ya. Dan para ulama sepakat, amalan-amalan yang Allah izinkan dengan niat ganda tidak dianggap batal dan sia-sia amal tersebut. Makanya dikata Imam Ahmad, falam yubtilis salaful amala asla, dan para ulama salaf tidak menganggap amalan yang diizinkan oleh Allah dengan niat ganda tidak dianggap sebagai amalan yang sia-sia. Tetap amalan itu dihargai oleh Allah, hanya saja pahalanya kecil. Kalau niat dunianya lebih besar daripada ikhlas. Begitu. Ya. Nah, ini perlu sekali. Ya, perlu. Contoh dengan niat ganda, misalnya seorang di sini disebutkan beberapa contoh. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah dalam kitab Jami' Ulumul Hikam merinci tentang masalah amalan dengan niat ganda. Ya, amalan itu ada tingkatan, kata beliau. Tingkatan pertama, amalan dikerjakan hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Dan ini adalah amalan yang tertinggi derajatnya. Ketika orang beramal hanya karena Allah, hanya karena ikhlas, mengharapkan balasan akhirat, nggak ada keinginan duniawi, nggak ada. Maka amalan ini adalah amalan yang tertinggi. Yang kedua, amalan dikerjakan karena Allah juga karena ingin mendapatkan manfaat dunia. Seperti misalnya caleg nyumbang karena Allah, juga karena supaya mendapatkan, diberikan suara gitu loh. Nah, ini boleh nggak? Sedekah seperti itu. Ya, sedekah dengan niat adalah supaya mendapatkan dukungan, tapi juga karena Allah. Tapi kebanyakan karena iman kita lemah, umumnya mereka lemah imannya, tentu lebih banyak karena ingin mendapatkan dukungan, bukan karena Allahnya, lebih kecil. Maka orang yang berniat ganda pada amalnya, maka amalan itu menempati kedudukan yang kedua. Ya. Beri contoh. Contoh misalnya seorang puasa karena ingin sehat. Ada keinginan puasa karena supaya apa? Menurunkan kolesterol. Kan banyak tuh. Ya kan, kalau makan nggak puasa kayaknya kolesterolnya tinggi. Lebih ke sananya, lebih kepada niat sehatnya.
Maka apa kata ulama? Boleh, tapi harus lebih dominan ikhlasnya. Atau dia haji juga karena ingin dagang misalnya. Karena lihat nih, bagus nih pasarnya nih. Lebih parah lagi, orang mau haji bawa rokok berapa slop gitu dijual di sana, karena rokok Indonesia jarang di sana. Ya. Atau bawa apa misalnya dijual di sana. Ya. Boleh nggak? Kalau niatnya dagang tapi ikhlas juga boleh. Dan seluruh ulama sepakat amalan dengan niat ganda tersebut tidak batal, tetapi pahalanya akan berkurang sesuai dengan keinginan duniawinya. Semakin kuat keinginan duniawinya, semakin mengecil pahalanya. Kemudian tingkatan yang ketiga, yaitu amalan yang harusnya dikerjakan karena Allah, tapi ini dikerjakan karena suatu hal yang tidak dibolehkan oleh Islam. Misalnya kita beramal karena ingin mendapatkan dukungan tadi, pujian, ingin dapat dukungan. Maka para ulama sepakat, kalau orang misalnya bersedekah karena niatnya adalah menolak dan mengangkat bala, selain ikhlas boleh. Tapi kalau orang nyumbang supaya didukung, maka para ulama mengatakan batal amalnya. Kenapa? Karena itu sama dengan riya, ingin diperlihatkan. Sama dengan riya, sama juga dengan summa, agar orang tahu bahwa fulan itu membagi-bagi uang, membagi-bagi sembako misalnya. Dan para ulama mengatakan hadza yaqtul amal. Amalan seperti ini adalah amalan yang batil. Makanya orang-orang yang tidak lolos jadi caleg stres karena apa? Hatinya tidak dikuatkan oleh Allah dengan ikhlas. Karena sesuatu yang sangat menguatkan hati adalah ikhlas. Seandainya kita ikhlas nyumbang, ikhlas, kita lawan, kita berusaha ikhlas, insya Allah ketika kita gagal pun kita akan lebih berbaik sangka kepada Allah. Berarti memang bukan takdirnya saya untuk menjadi legislatif, anggota legislatif. Kemudian terakhir adalah amalan yang dikerjakan hanya karena dunia, nggak ada karena Allah. Dan ini tingkatan yang terakhir. Seorang misalnya puasa hanya karena ingin sehat, nggak ada karena Allahnya. Kemudian misalnya seorang sholat, kata siapa tuh dokter Sangkar itu, katanya kalau sholat itu siapa? Sungkar? Abu Sangkar. Kalau sholat nanti banyak mengobati banyak penyakit, misalnya penyakit ini mungkin termasuk penyakit kejepit, saraf kejepit misalnya, atau penyakit apa. Maka sholatlah, insya Allah sehat. Nah ternyata orang-orang awam tuh kan gak lihat karena Allahnya. Wah bener nih, akhirnya diterapin tuh sholat supaya sehat. Dan niatnya bukan karena Allah, supaya sehat. Maka ulama mengatakan sholatnya tidak diterima oleh Allah, karena niatnya tidak ada karena Allah sama sekali. Orang berzakat bukan karena Allah, tapi supaya apa? Supaya uangnya kan, karena dia tahu bahwa zakat dan sedekah tidak akan pernah mengurangi harta, bahkan menambah. Dan dia sedekah zakat supaya hartanya tambah terus. Nah niatnya itu karena duniawi. Maka amalan ini adalah amalan yang sia-sia, karena niatnya hanya karena ingin mendapatkan dunia. Dan di situ disebutkan oleh Allah dalam surat Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Hud ayat 16. Ulaika laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka di akhirat tidak dapat apa-apa kecuali hanya neraka. Wa habita ma sana'u wa batilum sana'u ma fiha wa batil ma kanu ya'malun. Dan seluruh amalannya sia-sia kata Allah. Wa batil ma kanu ya'malun. Dan seluruh apa yang mereka kerjakan pun tidak diberikan penghargaan sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini adalah beberapa tingkatan-tingkatan amal yang berkaitan dengan masalah ikhlas. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya mungkin dari jamaah sebelum kita akhiri majelis kita, karena saya nggak bisa. Tadi Ustaz jelaskan masalah ikhlas itu kesesuaian antara ucapan dengan hati. Lalu apa bedanya dengan khusyuk? Bedanya khusyuk. Ketika kita sholat juga pikiran kita ke sana, hati juga kita ke sana. Karena khusyuk itu berangkat dari ikhlas. Khusyuk itu artinya tenang.
Ya. Makanya kata Allah Azza wa Jalla, fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a Allah mengatakan sesuatu yang tenang itu dengan kata khusyuk. Gitu. Ya misalnya, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum tiba saatnya bagi orang-orang yang memiliki hati untuk khusyuk hatinya? Maksudnya tenang. Jadi khusyuk itu tenang. Makanya kata ulama, khusyuk itu tempatnya di hati. Dan khusyuk itu indikasinya tidak banyak bergerak, tenang. Gitu. Apa yang membuat kita khusyuk? Ikhlas. Jadi khusyuk itu reaksinya, gitu. Tapi awalnya, pondasinya itu, bahan bakarnya itu ikhlas. Makanya para ulama ketika membahas tentang kiat-kiat ikhlas, kiat-kiat khusyuk dalam sholat, ikhlas. Pertama ikhlas. Yang kedua, sholatnya seperti sholat Rasulullah SAW. Jadi itu ada kesamaan secara sepintas, tapi tentu lebih dalam ikhlas. Gitu. Karena khusyuk bukan berarti nggak mesti ikhlas. Karena ikhlas pasti khusyuk. Makanya Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu mengatakan, wa iyyakum wa khusyuk nifaq. Hindari olehmu khusyuk orang munafik. Qila lahu, dikatakan padanya, apa yang maksudnya khusyuk orang munafik? Antara al-jasad khashi'a wal qalbu laysa bi khashi'a. Fisiknya seperti khusyuk, ini nunduk, bungkukan badan, tapi hatinya nggak khusyuk, nggak tenang, nggak berbagi zakat kepada Allah, nggak pasrah kepada Allah, ya, nggak ridho kepada takdir. Hatinya tuh nggak tenang. Tapi orangnya mungkin kalem, gitu. Tapi hatinya tuh ngeluh terus. Dia nggak khusyuk. Itu khusyuk nifaq. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu. Gitu. Jadi khusyuk yang dimaksud adalah khusyuk yang dilandasi oleh ikhlas. Makanya khusyuk mana dulu? Gitu. Kalau khusyuk yang benar-benar betul, itulah khusyuk yang sejalan dengan ikhlas. Tapi kalau nggak dengan ikhlas, akhirnya khusyuknya kan seperti orang munafik, hanya sebatas lisan, ya omongan yang santun, sopan, orang juga kalem, nggak banyak ngomong, gitu ya. Orang juga kagum, orang subhanallah, ya. Kalau salam, assalamualaikum, tapi hatinya tuh stres mikirin, terus kurang percaya sama Allah, itu nggak khusyuk. Makanya para sahabat memahami khusyuk itu dari hati dulu. Dengan apa dia tenang? Ikhlas. Dengan ikhlas pada Allah. Gitu. Ya. Baik, ya gimana? Salam. Kalau misalnya keikhlasan itu ukurannya gimana? Apakah kita nggak bisa diukur, ikhlas nggak bisa diukur. Misalnya gini, apa betul nggak kalau kita memohon, kita pergi ke tempat yatim piatu gitu, yayasan yatim piatu, kita bersedekah memohon doanya agar anak kami bisa lulus ujian, misalnya gitu. Itu boleh. Jadi maksudnya seperti itu, ikhlas nggak gitu? Minta dukungan, doa gitu. Iya, maksudnya ditanya itu ikhlas bukan gitu? Iya. Ikhlasnya sih ikhlas memohon, apa bersedekahnya ikhlas. Ibu, ikhlas itu karena Allah. Ya. Kalau kita, ya, kita nih membantu, menyantuni yatim supaya dia ngedoain, itu ikhlas ya? Sekarang menyantuni, kalau misalnya anak itu enggak, Bu, dia terang-terangan, saya nggak mau doa. Ibu nyantuin lagi nggak? Disitulah letak lemahnya iman kita. Dikira kalau ikhlas itu kita nggak dapat apa-apa gitu. Kalau kita nggak ikhlas, kita nggak mendapatkan keinginan anak kita supaya lulus. Tolong pahami ikhlas dengan baik.
Ibu nyantuni saja santunan anak yatim, nggak usah minta doa. Dengan bersedekah, maka ikhlas itu akan memberikan manfaat dunia dan akhirat. Makanya apa? Ketika seorang ulama ditanya oleh muridnya, seorang guru tanya oleh muridnya, apa pesan saya, pesan untuk saya setelah saya pulang kampung? Kalau kamu dihadapkan oleh suatu amalan, maka kamu karena Allah saja. Oh gitu. Jangan karena dunia. Karena kalau dunia akan melemahkan hati kamu. Ibu, bagaimana kalau ibu nyantunin supaya anaknya lulus? Ternyata anak ibu nggak lulus, gimana? Saya udah nyantunin kok nggak lulus ya? Ibu akan nyalakan siapa? Berarti apa yang saya salah? Atau karena yatimnya yang nggak doain? Akhirnya menyalahkan, cari kambing hitam. Ikhlas aja, kata guru tersebut. Saya pesan pada kamu, kamu pulang, kamu halaman kamu ikhlas. Kalau kamu dihadapkan oleh suatu amalan, ikhlas. Karena orang yang ikhlas akan mendapatkan dunia dan akhirat. Dengan ibu nyantun anak yatim, nah nih usah kepalanya, makasih ya, makasih, semoga Allah berkahi kamu. Dengan kita nggak mengharapin supaya mereka doain atau enggak, itu insya Allah akan mendengar, Allah akan melihat perbuatan kita ikhlas. Justru ikhlasnya kita itu akan memudahkan urusan anak kita. Nggak usah minta doain ya supaya anak saya lulus, doain, salah. Itu orang yang nggak ngerti agama, orang yang lemah imannya, selalu minta dunia terang-terangan. Nggak usah, ikhlas karena Allah akan berikan kita dunia akhirat. Buktinya 3 orang yang terjebak dalam goa, bagaimana? Wah, dia nggak bisa keluar ini, didorong batu yang besar, gak keluar, gak bisa bergeser sama sekali, bingung dia, bisa mati mereka bertiga. Lalu apa mereka? Dengan ikhlas, ya Allah, dulu saya berbakti orang tua karenamu ya Allah, tolong geser batu ini. Bergeser batu. Kekuatan ikhlas luar biasa. Batu loh. Kalau kita punya sihir mungkin dengan mata bergeser, lah kita gak punya apa-apa. 3 orang itu gak punya apa-apa, gak punya kemampuan apa-apa. Dia gak punya kemampuan sihir, mereka tahu haram hukumnya. Mereka minta, ya Allah, saya berbakti kepada orang tua saya karenamu ya Allah, tolong geser. Batu aja yang di depan mata bisa bergeser, apalagi lulusnya anak, gampang gitu, bisa insya Allah. Ya, suami misalnya ingin dapat pekerjaan, dengan ikhlas insya Allah. Suami misalnya ingin nambah lagi istrinya, dengan ikhlas insya Allah nambah lagi, diberi kemudahan. Insya Allah kalau ikhlas. Oh nggak ikhlas itu Ustaz, ya terserah ibu. Gitu. Jadi jangan meremehkan perkara ikhlas. Jangan. Ikhlas itu luar biasa. Ya, banyak hal yang Allah berikan kepada kita karena keikhlasan kita yang kita nggak sadar. Benar, banyak sekali. Banyak. Ya, seperti itu. Makanya orang-orang yang haji cerita, subhanallah, setelah haji saya usaha saya begini, setelah haji saya begini. Mungkin karena ikhlasnya kita, karena orang yang di sana kan lebih ikhlas, suasana ikhlasnya lebih kuat. Ya, sehingga ya nggak dia sangka, masya Allah saya kok begini, saya begini, malah saya kok semakin baik. Makanya nggak ada orang yang bosan ke sana, karena suasananya untuk membuat orang ikhlas itu lebih kuat. Pasrah kepada Allah, ikhlas, doa, nangis, tawaf, baca Quran, ikhlasnya lebih kuat. Kalau di sini, ya duniawinya lebih kuat. Sampai suasana ikhlas pun di bulan Ramadan, ya tetap aja walaupun syaitan dibelenggu, tetap aja karena dunianya lebih kuat. Karena memang mungkin karena lingkungan kita di sini kuat sekali dunianya. Ya, dosanya begitu kuat, ya mendominasi lingkungan kita sehingga untuk ikhlas itu sulit sekali. Beda ya rasanya kalau kita berada di tanah suci, untuk ikhlas itu lebih kuat. Lebih ikhlas itu lebih kuat. Kita pasrah saja, kita titipkan anak istri kita atau anak-anak kita pada usaha kita percayakan. Pokoknya udah hanya lain rasanya ibadah, nikmatnya ibadah di sini dengan di sana itu beda. Kenapa? Karena suasana ikhlasnya lebih kuat. Makanya banyak dijabah doa kita oleh Allah, banyak dipenuhi keinginan kita oleh Allah. Karena ikhlasnya, bukan karena jangan hati-hati kalau mau ke sana, tobat dulu, ntar hati-hati loh. Di sana orang yang nggak benar nanti di sana dibalas. Bukan itu. Kalau Allah mau balas di sini nggak dibalas oleh Allah. Banyak juga di sana yang melanggar nggak dibalas kok. Kok nggak ngalami apa-apa. Jangan. Pokoknya jangan pernah jahat. Kalau mau jahat tobat dulu.
kalau mau kalau mau haji atau umrah, ya kalau kamu jahat ya, tolong tobat dulu, nanti di sana dibalas oleh Allah. Dibalas oleh Allah. Itu semua mitos. Kita bilang masalahnya masalah ikhlas, sudah itu aja. Masalah ikhlas. Keikhlasan kita di sana itu lebih terasa. Sebetulnya masalahnya ikhlas aja oleh itu. Gitu Bu, jadi jangan diulangi lagi. Kita nyumbang yatim piatu, kita bantu fakir miskin supaya mereka doain kita. Emang mereka doanya mustajab? Justru doa kita yang lebih mustajab loh Bu. Doa yang mustajab itu doa sendiri, bukan doa orang lain. Karena kalau dia doanya untuk dia Bu. Ya Allah, jadikan saya rezekinya cukup. Nggak doa itu kita. Kalau misalnya mereka doa, pasti doanya untuk mereka dulu. Kalau kita, iya kalau ingat, kalau lupa, anak yatim pun gitu. Doain ya Naya, semoga nanti anak tante lulus ujian, dapat pekerjaan, atau cepat jodoh. Iya. Tapi doain, belum tentu doain. Itu kan cuma basa-basi doa. Kenapa sih kita selalu berbasa-basi? Langsung aja ya Allah, Allah yang Maha tahu, Allah yang melihat kita, Allah yang mendengar kita. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah yang selalu tahu lirikan mata kita, Allah tahu apa yang ada di dada kita, Allah tahu. Ini fa inni qarib wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Kalau orang bertanya kepadamu, kalau orang bertanya kepada Muhammad, di mana aku? Katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau mereka doa, aku akan ijabah. Bukankah ikhlas itu doa? Ikhlas itu doa ibadah. Karena ulama mengatakan doa itu ada doa permohonan, ada doa ibadah. Ikhlas kita itu doa, kita mohon, justru lebih diijabah kalau kita mohon kepada Allah dengan ikhlas. Kira-kira begitu. Ya Bu ya? Cukup? Ya? Tulis Ustaz. Hah? Tulis namanya. Nanti Isa lagi anak. Jamaah sama-sama jamaah. Iya. Anak mau sholat Isya di jalan ya? Gimana? Ikhlas itu sulit karena itu kan masalah hati, Ustaz bilang. Sangat sulit di sini. Dan ikhlas itu masalah hati. Hati ini kan susah dikendalikan, Ustaz ya. Namun kalau kita mengarahkan hati, misalnya saya mau berbuat baik, menolong orang, terus hati kita arahkan. Dengan perbuatan ini, insya Allah suka dengan kita. Terus dengan sukanya Allah, semua kesulitan kita dimudahkan. Bisa, boleh begitu Ustaz? Itu ikhlas. Terus kemudian kita tahu diri kita kan, yang tahu diri kita kan kita sendiri Ustaz. Sangat sulit untuk diarahkan kepada yang baik-baik. Tapi kita selalu memohon, mengharapkan. Ya mukallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala taatika. Terus kita memohon itu. Maksud saya dengan hati yang belum susah susah diarahkan ke ikhlas, tapi kita mohon terus gitu. Itu nanti gini, itu nanti masuk pembahasan tentang kiat-kiat ikhlas. Bagaimana kita menjadi orang ikhlas? Ikhlas itu kan sulit. Iya, apalagi makanya nanti saya ini kan 50 kita lebih. perhatikan, ikhlas gak kenal umur Pak. Nggak ada kata terlambat untuk ikhlas. Selama kita masih bernapas, selama itu kita harus berjuang, berusaha untuk ikhlas. Nggak semua orang mudah ikhlas. Hanya orang-orang yang Allah beri taufik, hanya orang-orang yang Allah beri rahmat, dialah yang menjadi orang ikhlas. Tapi kalau kita sungguh-sungguh, Allah akan mudahkan. Walladzina jahadu fina lahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh itu ikhlas, tulus, betul-betul ingin ikhlas, Allah akan mudahkan insyaallah. Tapi kata ulama, perhatikan terlebih dahulu sebab-sebab ikhlas. Tapi sekarang pembahasan. Jika saya umpamakan kalau bicara kiri itu dunia, kanan itu ikhlas. Misteri maunya. Tapi jangan terlalu dianggap ini juga terlalu rumit ikhlas, gitu loh. Sebetulnya kembali pada kita Pak. Kalau kita lihat dari sebab-sebab ikhlas, diantaranya adalah yang membuat kita sulit ikhlas karena kita masih suka berbuat maksiat. Karena penghalang ikhlas itu dosa. Dosa itu senjatanya syaitan. Contoh misalnya perempuan, harta, fitnah harta luar biasa. Itu penghalang ikhlas. Cinta dunia. Itu luar biasa. Apa sih membuat kita suka ikhlas? Karena kita masih suka cinta dunia. Itu dia. Makanya, nanti kita bahas sebab ikhlas Pak. Nggak sekarang. Nggak sekarang. Jadi percuma dibahas. Nggak sekarang. Ya. Iya. Nggak ada kesimpulannya. Langsung aja. Yang jelas kita tutup dengan majlis subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.